selamat datang di Sanggar Seni Natayudan. Hari ini kita akan belajar tentang alat biola ini, bagian-bagian dari biolanya dari atas sampai ke bawah, dan nanti kita akan belajar cara mengganti senar biola. Nah, setelah mengganti kita akan belajar tuning atau stem biola secara dasar. Oke, langsung saja kita perkenalan biola dulu. Di sini ada biola dan ada bow. Ya, bow sendiri ada seperti ini bentuknya. Ada sticknya atau kayu ini untuk penyangganya. Ada hair bow ini dia berbentuk rambut. Nah, ini untuk memproduksi suara biola kita harus memiliki hair bow yang tebal, maka suara biola itu akan lebih keras. Yang ketiga, di sini ada namanya frog atau kayu hitam ini. Ini gunanya adalah untuk pegangan dari bow itu sendiri. Terus berikutnya belakang sendiri ada alat setting untuk bow. Jadi fungsinya adalah untuk kencang dan kendornya bow itu sendiri. Nah, itu biasanya disesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing. Jadi bisa kencang seperti ini atau bisa kendorin lagi. Oke. Ini. Terus kedua, biola itu sendiri. Ya. Dari bagian atas yang berbentuk seperti lingkaran ini namanya adalah scroll. Kemudian bawahnya ada kayu hitam namanya pack, berfungsi untuk stem, untuk tuning biola itu sendiri. Terus ke bawah ada kayu hitam yang panjang ini namanya adalah fingerboard. Fungsi dari fingerboard adalah untuk meletakkan jari-jari kita untuk memencet atau menekan senar biola. Oke. Berikutnya ada namanya bridge. Nah, bentuknya seperti ini. Ini fungsinya adalah sebagai penyangga dari senar itu, dan dia adalah pengantar suara dari senar masuk ke bodi biola. Ya. Berikutnya adalah bodi biola itu sendiri. Bodi seperti ini. Itu adalah ruang untuk resonansi dari biola. Terus ada lubang, dua lubang seperti ini. Ini namanya adalah F-hole. Jadi berbentuk seperti huruf F. Dan ini berfungsi untuk mengeluarkan suara dari senar ke bridge ke bodi dan dikeluarkan oleh F-hole ini. Oke. Next, ini kayu hitam yang panjang ini untuk meletakkan senar dari back ke sini, namanya adalah tailpiece. Ya, untuk menyangga senar. Terakhir adalah chin rest. Chin rest itu fungsinya adalah untuk meletakkan dagu, ya. Jadi dagu kita letakkan seperti ini. Jadi ini fungsinya untuk menyangga biola juga. Menjaga biola supaya posisi kita lebih nyaman. Oke. Itu bagian-bagian dari biola, dari scroll, pack, fingerboard, bridge, body biola, F-hole, resonansi, tailpiece, dan chin rest. Ya, next kita akan mencoba untuk mengganti senar di biola ini. Sebelum kita mengganti senar, kita harus perhatikan letak dari senarnya ini, senar G, D, A, dan E di dalam packnya ini. Nah, untuk senar G, packnya adalah bagian sini, D bagian sini, A
sebelah sini dan E sebelah sini. Jadi dia dari sini berurutan. Oke. Nanti masangnya juga jangan sampai terbalik. Oke. Kita akan coba kendorkan dulu dari senar G dulu. Kita kendorkan, yaitu adalah diputar ke arah kiri. Dan cara mengendorkannya jangan langsung dilepas, karena senar lain akan jadi kencang. Jadi kita kendorkan saja, jangan sampai lepas senarnya. Berikutnya senar D, kita kendorkan juga. Ya, setelah senar G bisa kendor, kita akan kendorkan kedua senar D. Kita putar ke kiri, kita putar. Ingat, sama dengan senar G, sampai kendor, jangan sampai lepas dulu, jangan dilepas dulu. Berikutnya adalah senar A di sini. Kita kendorkan, kita. Nah, cukup kendor aja. Terus terakhir senar yang paling kecil, senar E, pack yang sebelah sini. Pack terakhir. Nah, cara mengendornya dia di sini. Oke. Setelah kendor semua, udah kendor semua ya senarnya ya. Nah, kita ambil bridge ini, karena saat senar ini diganti, bridge ini dia akan lepas. Nah, sebelum dia lepas, kita ambil dulu. Nah, bridge-nya kita taruh dulu. Tarik seperti ini. Nah, kita tinggal tarik. Ya. Oke, senar semua sudah kita lepas, packnya juga sudah kita lepas. Nah, diperhatikan di packnya ini ada lubang-lubang kecil, lubangnya sangat kecil sekali. Nah, itu fungsinya adalah untuk memasukkan senar ke dalam pack ini supaya dia ngelok di senar di packnya ini. Oke, kita letakkan dulu packnya di senar G, senar D, senar A, dan di senar E. Nah, lubangnya juga berbeda-beda. Ya. Sama seperti waktu kita membuka senar, kita mulai dari senar G, senar yang paling besar. Oke, bridge-nya jangan dipasang dulu, bridge-nya tetap di sini. Kita menggunakan senar baru. Senar viola itu macam-macam sih harganya, dari ya paling murah 50.000 lah, sampai yang paling mahal bisa sampai jutaan. Nah, pertama kita pasang G di pack ini, kita paskan ujung senar ini sama lubangnya. Oke, semua senar sudah terpasang. Perhatikan di sini untuk senar G, di sini untuk senar D, ini untuk senar A, dan ini untuk senar E. Ya, perhatikan ya. Jangan sampai kita tertukar. Oke.
pasang semua. Terakhir kita letakkan bridge-nya. Nah, peletakan bridge pun juga harus diperhatikan juga. Nah, satu yang harus kalian perhatikan adalah letak dari bridge ini. Jangan terlalu di depan sini atau jangan terlalu ke belakang. Jadi dia menyesuaikan dengan ada kayu di dalam biola, itu namanya seal. Dia menyesuaikan letak dari sealnya. Oke, coba kita pasang. Kita lihat sealnya. Mundur. Nah, pertama letak dari bridge ini dia menyesuaikan dengan seal. Terus kedua, letak dari senar ini. Biasanya kalau di bridge yang lama akan ada bekas dari senarnya. Nah, bekas dari senarnya ini dia menentukan jarak antara senar satu dengan senar yang lain. Nah, jaraknya harus sama dengan waktu kita melepas senar yang tadi. Jadi jarak antara G ke D, D ke A ke E, dia harus sama jaraknya. Jangan sampai ada yang jaraknya lebih sempit. Misal dari A ke D dia lebih kecil, atau dari A ke E dia lebih lebar. Jangan sampai dia melebar, karena nanti akan mengaruh pada bowing kalian. Oke, setelah selesai semua terpasang, tapi ini posisinya masih kendor semua ya, kita mulai kencangkan pelan-pelan. Nah, untuk mengencangkan kita mulai dari senar yang tengah, D dan A. Oke, kita kencangkan dulu. Kita kencangkan senar A. Oke, alat yang di bawah ini juga berfungsi sebagai tuner juga, untuk tuning juga. Tapi kalau yang atas pack ini, jika jaraknya kalian terlalu jauh, kita akan menggunakan pack ini untuk stemnya, untuk tuningnya. Tapi kalau jaraknya cuma sedikit-sedikit, kita menggunakan alat stem yang ada di bawah ini. Oke, udah terpasang semua. Nah, step terakhir adalah tuning atau stem biola. Selanjutnya, setelah kita selesai memasang senar ini dan pastikan tidak tertukar untuk posisi packnya, kita akan mencoba stem atau tuning. Nah, di sini untuk yang lebih simpel, saya menggunakan bantuan aplikasi dari smartphone. Oke, dan banyak banget sekarang aplikasi dari smartphone yang bisa digunakan untuk tuning. Oke, kita akan coba. Pastikan frekuensinya adalah 440 ya. Kita akan coba dari senar A dulu. Kita dengarkan A. Senar D. Selanjutnya senar G. Terakhir senar E.
Oke, kita sudah tadi dari A nya ternyata kurang naik. Oke, kita bisa juga dengan posisi seperti ini. Nah, ini udah pas ya. Terus D-nya. Nah, ada tanda seperti ini berarti dia D-nya kurang naik. Kita coba naikkan lagi. Kita menaikkan adalah dia putar ke kanan. Nah, bisa lihat dari sini suaranya. Kita naik lagi. Kita tambahan lagi dikit aja. Oke, cukup. Berikutnya senar G. Senar G. Nah, di sini dia kurang naik. Kita putar pack-nya ini ke kanan. Nah. Oke. Oke. Terus berikutnya senar E. Kita tambahin lagi dikit. Oke, ternyata masih kurang. Nah, kita menggunakan bantuan tuning yang ada di bawah sini untuk menaikkan senar E. Jadi sekarang cukup banyak ya aplikasi yang bisa membantu untuk tuning viola. Jadi sekarang tuning viola nggak harus dengan instrumen, atau biasanya kita menggunakan keyboard atau piano. Nah, kita sekarang bisa menggunakan aplikasi dari smartphone, dari handphone kalian. Nah, dan perlu diperhatikan juga, jika senar baru itu biasanya dia akan apa ya istilahnya, dia belum stabil, dia pasti akan kendor. Nah, setiap kita akan menggunakan viola, kita harus cek dengan aplikasi. Kita harus cek apakah nadaannya sudah benar. Oke, hari ini sudah cukup. Kita sudah belajar tentang bagian dari viola. Kita sudah belajar untuk melepas senar dalam viola dan mengganti senarnya dengan yang baru. Dan kita sudah belajar untuk tuning, untuk stem dasar menggunakan bantuan handphone. Ya, hari ini cukup. Ketemu di video berikutnya.